Halo semua, teman-teman. Jumpa lagi bareng saya Daniel dalam catatan Daniel. Dan dalam video kali ini kita bakal bahas apa saja keuntungan sebagai karyawan kantoran yang bisa kita miliki dan ini keunggulan besar dalam kita memulai investasi kayak kita bandingkan dengan profesi lainnya. Nah, kenapa saya sharing ini teman-teman? Karena saya juga sebagai seorang karyawan dan saya juga berinvestasi, jadi saya merasakan benar manfaat yang kita peroleh meskipun kita bekerja sebagai karyawan. Nah, jadi di video ini teman-teman, saya akan share 6 alasan kenapa kamu harus memulai investasi sekarang. Termasuk bagaimana memanfaatkan gaji bulanan untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, jadi sebagai karyawan di sektor jasa keuangan, teman-teman, saya sering melihat bagaimana teman-teman yang saya kenali ini mereka disiplin dalam berinvestasi dan tentu saja mereka siap menghadapi masa pensiun. Nah, pengalaman ini yang akhirnya mendorong saya untuk mulai berinvestasi, bahkan bisa dibilang sejak lama, teman-teman, tetapi memang bentuknya berbeda. Dan baru-baru ini, kurang lebih sekitar 5 tahunan, saya mulai berinvestasi di saham. Nah, teman-teman, kita bakal bahas, simak terus setelah yang berikut ini. Oke, teman-teman, keuntungan yang pertama adalah kita sebagai karyawan memiliki gaji bulanan yang membantu investasi secara teratur. Nah, sebagai karyawan, tentu kamu punya penghasilan tetap setiap bulan. Jadi ini memudahkanmu untuk menyisihkan uang secara konsisten. Bahkan, kamu bisa mematok berapa persen untuk berinvestasi. Nah, jadi teman-teman, Anda bisa gunakan metode auto debit untuk menyisihkan gaji dan masukkan langsung ke rekening investasi. Kemudian, yang kedua, tetapkan target bulanan, misalnya 10 hingga 20% dari total penghasilanmu. Nah, kalau saya pribadi, teman-teman, saya memulai dengan 10%. Setiap bulannya saya coba sisihkan, tetapi karena saya pikir ini prosesnya average, dollar cost averaging, jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin kita tidak bisa menangkap peluang itu. Jadi, konsep berikutnya saya tampilkan adalah dari penghasilan di luar gaji. Saya punya job di luar, saya tabungkan seluruh penghasilan itu. Atau misalnya dari bonus tahunan, saya sisihkan 50% untuk saya investasikan di saham. Nah, jadi ini lama-kelamaan akan menjadi terbiasa kita untuk melakukan kebiasaan menyisihkan dari penghasilan. Nah, jadi seperti itu teman-teman tipsnya. Kemudian tips yang kedua atau keuntungan yang kedua, memahami cara bekerja sebuah bisnis ini. Jadi cara bisnis itu bekerja, kita pahami dari tempat kerja kita. Nah, kalau kita karyawan, tentu kita bekerja di berbagai sektor. Nah, bekerja di sektor tertentu ini sebenarnya membuat kamu lebih paham bagaimana industri itu bekerja. Nah, ini akan membantu kamu dalam memilih saham atau investasi yang relevan dengan bidangmu. Misalnya gini, teman-teman. Saya kasih tips 2. Yang pertama, pelajari perusahaan di sektor tempat kita bekerja. Kita pelajari seluk-beluknya hingga detail. Nah, berikutnya yang kedua, gunakan wawasan ini untuk memahami tren bisnis dan juga potensi sebuah perusahaan. Ya, karena investasi saham itu kan kita membeli perusahaan sebenarnya. Jadi, mindset kita ya mindset bisnis. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebagai karyawan, kalau saya di sektor jasa keuangan, saya sendiri jadi lebih mudah memahami bagaimana anatomi laporan keuangan dan juga memilih saham-saham perusahaan yang punya fundamental kuat di sektor tertentu. Nah, misalnya di sektor keuangan, saya lebih percaya diri dengan memahami dulu laporan keuangan dan juga konsep bisnisnya bekerja. Jadi, saya lebih punya conviction dalam mengambil keputusan. Nah, jadi itu teman-teman. Kemudian tips yang ketiga atau keuntungan yang ketiga, kita jadi lebih tenang meskipun market tidak stabil. Nah, karena kita tahu teman-teman, karyawan itu punya gaji bulanan. Jadi fluktuasi pasar seperti apapun ini nggak terlalu berpengaruh terhadap kondisi keuangan kita. Karena yang kita nikmati setiap hari itu kan gaji bulanan, bukan hasil investasi. Jadi sebenarnya ini salah satu keuntungan terbaik bagi kita
kondisi market seperti apapun, kita masih bekerja, kita masih punya penghasilan, dan ini akan semakin membuat kita lebih tenang dalam berinvestasi, terutama investasi dalam jangka panjang. Nah, jadi tips dari saya adalah fokus investasi jangka panjang, boleh saham, boleh reksadana. Jangan terburu-buru untuk menjual aset meskipun saat market sedang turun. Karena market turun ini kan sentimen pasar, sifatnya sementara. Harga saham akan mengikuti kondisi fundamental perusahaan. Jadi teman-teman, saya pernah melihat harga saham itu jatuh dalam setelah misalnya kemarin terjadi perang di Rusia Ukraina. Tapi sebagai karyawan, karena saya tetap punya penghasilan, saya bisa bertahan dan malah saya membeli lebih banyak saham yang memang saat itu harganya sedang diskon. Nah, oleh karena itu teman-teman, market seperti apapun, kita sebagai karyawan tentunya bisa lebih tenang. Itu keuntungannya teman-teman. Kemudian keuntungan yang keempat, dana investasi ini sebenarnya baru dibutuhkan ketika kita sudah pensiun. Nah, jadi sebagai karyawan, tentu kita nggak perlu menggunakan hasil investasi dalam waktu dekat. Catat itu ya teman-teman, karena ini memungkinkan investasi kita berkembang lebih optimal dalam jangka panjang. Efek compounding interest-nya itu akan bekerja. Nah, oleh karena itu, kita tentu saja fokus saja pada investasi yang punya pertumbuhan tinggi dalam 10-20 tahun ke depan. Misalnya dalam saham teman-teman, bahkan secara jangka panjang, saham itu bertumbuh 10 hingga 20%. Nah, kemudian pertimbangkan untuk melakukan diversifikasi hingga ini menurunkan risiko dari portofolio kita. Nah, investasi itu kan portofolio, bukan saham individual. Jadi, portofolio itu jangan Anda tergiur dengan orang sharing saya dapat profit 100%. Itu mungkin hanya satu saham. Kita nggak tahu portofolio dia seperti apa. Jadi yang lebih penting itu adalah pertimbangkan diversifikasi untuk menurunkan risiko dari portofolio kita. Jadi, teman-teman, analoginya investasi itu seperti kita menanam pohon. Kalau kita tidak tebang terlalu dini misalnya, pohon itu akan menghasilkan buah yang bagus dan melimpah di masa depan. Nah, oleh karena itu, investasi itu kan analoginya seperti kita menanam sebuah pohon. Nah, itu teman-teman. Kemudian keuntungan yang kelima, miliki mindset bisnis atau mindset sebagai pebisnis. Jadi, tanpa kita ribet mengelola usaha. Nah, investasi ini sebenarnya memungkinkan kita untuk menikmati keuntungan, dan keuntungan bisnis ini tanpa kita menjalankan usaha kita bisa nikmati teman-teman. Jadi di saham itu kita bisa nikmati dividen. Dan sebagai investor ya kita memiliki perusahaan. Jadi kita berinvestasi dan punya perusahaan, tapi yang ngelola orang lain, karyawan yang ngelola. Nah, jadi teman-teman itu mindset sebagai seorang pebisnis. Nah, oleh karena itu, tipsnya kita bisa mempelajari laporan keuangan untuk memahami kinerja perusahaan yang ingin kita investasikan. Nah, pahami secara detail, pahami juga sumber-sumber pendapatannya, dari mana pos-pos biaya terbesar, dan apa saja yang memicu kinerja keuangan dari sebuah perusahaan. Saya kasih contoh, misalnya untuk perusahaan consumer good, mereka ini dengan stabilitasnya, teman-teman. Jadi yang memicunya itu sebenarnya ketika stabilitas ekonomi ini membaik, jadi daya beli masyarakat baik, perusahaan ini akan bertumbuh. Perusahaan consumer good, teman-teman. Nah, kemudian pahami juga dividen sebagai pendapatan pasif atau penghasilan pasif dari investasi atau portofolio investasi kita. Nah, jadi ketika saya sebenarnya kemarin membeli saham perusahaan consumer good atau FMCG ini, saya merasa seperti ikut punya bisnis yang produknya tentu saja kita pakai setiap hari. Nah, misalnya produk yang kita gunakan setiap hari itu makanan, teman-teman. Jadi ada produk susu, ada mie instan, dan lain sebagainya. Dan dividen yang saya terima ini menjadi bukti nyata dari investasi yang kita miliki tersebut, teman-teman. Nah, jadi kita nggak kaling-kaling ini investasinya, dan kita punya mindset sebagai seorang pebisnis. Kemudian keuntungan yang keenam atau yang terakhir, tetap bersyukur atas gaji yang kita miliki dan
kita fokus pada investasi untuk persiapan dana pensiun. Nah, dengan bersyukur atas penghasilan kita saat ini, sebenarnya ya kita merasa termotivasi atau lebih termotivasi untuk mempersiapkan dana pensiun melalui investasi saham atau kalau saya punya program tabungan di tempat saya kerja. Nah, jadi untuk tujuan jangka panjang seperti dana pensiun atau pendidikan anak, kita lebih fokus mempersiapkan. Jadi nikmati saja prosesnya, jadi jangan terlalu fokus pada hasil yang sifatnya instan. Karena instan atau market di saat jangka pendek teman-teman itu seperti mesin voting. Dan dalam jangka panjang, market itu akan mengikuti kondisi fundamental perusahaan. Jadi fundamental perusahaan ini yang jauh lebih penting. Saya bersyukur teman-teman sebagai karyawan, saya bisa menyisihkan sebagian gaji untuk masa depan. Nah dengan begitu, saya juga bisa fokus bekerja tanpa khawatir pada saat nanti saya pensiun, saya punya nggak dana darurat. Saya punya nggak dana pensiun? Saya bisa nggak nanti hidup enak meskipun sudah pensiun? Nah, jadi seperti itu teman-teman, tetap bersyukur atas gaji yang kita hasilkan. Nah, so teman-teman, apakah teman-teman sudah mulai berinvestasi? Jadi kalau belum, yuk mulai investasi sekarang dan cukup sisihkan 10% dari gaji Anda setiap bulan dan rasakan manfaatnya di masa depan. Karena berinvestasi itu adalah proses yang harus kita nikmati. Dan ingat teman-teman, apa yang Anda hasilkan hari ini itu adalah untuk Anda nikmati nantinya juga. Jadi jangan Anda habiskan sekarang. Jadi teman-teman demikian, jangan lupa cek video saya tentang tips-tips investasi yang cocok untuk pemula. Nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke teman-teman, saya Daniel dan salam satu frekuensi.